Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Sombong sekali. Meskipun kekuatan aturan Anda memang agak istimewa dan sangat kuat, tapi kekuatan Anda sendiri masih terlalu lemah. Jadi Anda masih bukan tandingan saya. Sukian Tai mencibir sambil melihat sosok tinggi yang tergantung di kehampaan dengan congsam yang ketat dan 2 jepit rambut emas yang mikat rambutnya. Bahkan aura yang dipancarkannya tak hanya mendominasi, tetapi sepertinya mewakili keinginan dunia ini. Hanya saja seperti yang dikatakan Sukian Taiyi, meskipun Xiao Yueli membuka semua segelnya, tapi kekuatannya sendiri masih belum bisa menandingi Sukian Taiyi. Terlebih lagi, Xiao Yueli saat ini sepertinya orang lain, karena temperamen dan suara telah berubah. Dan Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Yueli. Dia hanya ingat apa yang dia katakan terakhir kali, bahwa dia harus membangunkannya. Jadi ada kemungkinan apa yang tersegel di tubuhnya bukanlah suatu kekuatan, tapi jiwa tertentu. Memikirkan hal ini, Xiao Yan melihat kembali Xiao Yueli dengan serius. Meskipun dia jelas-jelas putrinya, tapi itu membuat Xiao Yan merasa sangat aneh, karena temperamennya benar-benar berubah. Anda hanya berada di tingkat kelima keabadian dewa, tapi bisa membuat saya sangat marah. Jangan berpikir saya tidak bisa melihatnya. Tingkat kelima adalah hati kaisar, tapi apakah Anda memilikinya? Apakah Anda seorang kaisar? Suara dingin Xiao Yueli perlahan keluar. Begitu pernyataan ini keluar, Xiao Yan melihat ekspresi Sukian Taiyi berubah. Yang awalnya bangga, tiba-tiba berubah menjadi jelek. Yang menunjukkan kata-kata Xiao Yueli menyentuh simpul hatinya. Anda hanya seperti seorang semut, tapi beraninya mengucapkan kata-kata arogan kepada saya. Saat ini, Xiao Yueli sepertinya telah menembus pertahanan hati Sukian Taiyi yang tidak seharusnya lakukan. Tapi Xiao Yan tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Meskipun itu hanya menyentuh hatinya, bagaimanapun Sukian Taiyi sendiri menyebut dirinya raja. Meskipun dia sebenarnya adalah mantan Raja Taishu. Tapi dia bahkan maju untuk menyelesaikan pertarungan tingkat ini. Jadi situasinya sendiri tidak masuk akal. Sehingga jelas merupakan penghinaan sampai batas tertentu. Dan apa yang dikatakan Xiao Yueli saat ini, itu adalah suatu kebetulan atau karena dia memang mengamati detailnya. Maka dia membuat pernyataan ini, sehingga membuat marah Sukian Taiyi. Segera Sukian Taiyi mengangkat tangannya, kemudian ujung jarinya diarahkan ke Xiao Yueli. Tiba-tiba sebuah kekuatan tak kasat mata mengembun, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan Xiao Yan hanya bisa merasakan krisis akan datang. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga melihat ke Xiao Yueli mengayunkan sabit dewa kematian hitam seperti bulan, dan tiba-tiba meledak di depannya, menyebabkan tubuh Xiao Yueli tertembak mundur ke belakang sedikit. Anda masih bisa menerima serangan saya, ternyata saya masih meremehkan Anda. Melihat pemandangan itu, Sukian Taiyi terkejut. Sebagai seorang raja dunia bawah, meskipun kekuatan saya masih belum bertambah kuat, tapi saya memiliki hati kaisar yang selangkah lebih maju dari Anda. Karena keabadian dewa tingkat kelima tanpa hati kaisar, itu masih jauh dari sempurna. Suara dingin Xiao Yueli keluar lagi. Tidak memiliki hati kaisar? Saya awalnya adalah Raja Taishu, jadi izinkan saya menunjukkan kepada Anda apakah saya memiliki hati seorang kaisar atau tidak. Sambil berbicara, Sukian Taiyi tertawa gelak. Sepertinya dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diejek seperti ini di sini. Berhenti bicara omong kosong, bertarunglah jika Anda mau. Karena di mata raja ini, Anda tidak lebih dari seekor semut yang memancarkan kecerobohan. Pantas saja Anda tidak bisa menjadi raja lagi. Xiao Yueli berkata dengan ringan. Namun setiap kata yang diucapkannya masih menusuk pikiran Sukian Taiyi. Seolah-olah itu seperti jarum tajam yang menusuk hatinya.
Segera sapi dewa kematian di tangan Xiao Yueli tiba-tiba meledak dengan keras. Tepat ketika suara dentuman keras itu keluar, ketiadaan di sekitarnya segera berubah. Api neraka yang menyebar dengan gila-gilaan, dan ini adalah domain kematian Xiao Yueli. Namun, ini berbeda dari sebelumnya karena domain yang Xiao Yueli tampilkan jauh lebih kuat. Di neraka tingkat 18, ini adalah neraka vulkanik. Saat suara Xiao Yueli terdengar, tiba-tiba semua pakaian di tubuh Su Qiantai terbakar. Pada saat yang sama, Xiao Yan yang merasakan seluruh tubuhnya terbakar, dia dengan cepat mundur sedikit. Lagi pula saat Xiao Yueli bertarung dengan Su Qiantai, Xiao Yan juga sekali lagi ingin mencoba mengaktifkan formasi teleportasi. Bagaimanapun Xiao Yan tidak tahu apakah Xiao Yueli bisa mengalahkan Su Qiantai saat ini. Lagi pula, semua metode yang keduanya gunakan sudah melampaui pemahaman Xiao Yan. Ternyata informasi itu benar bahwa apa yang Pluto mengambil tindakan. Pantas saya putra, kedua saya meminta saya untuk datang. Memang benar, hanya raja ini yang bisa menyelesaikannya, dan dia tidak salah. Domain ruang. Pada saat ini, ekspresi Su Qiantai tampak seperti biasa. Namun saat berbicara, dia mengangkat tangannya perlahan, kemudian dia mengayunkannya ke depan. Segera sosok Su Qiantai dikelilingi pembatasan ruang seluas ratusan kaki. Seolah-olah dia terisolasi membentuk dunianya sendiri. Dan kemampuan ini mirip dengan domain ruang sulin. Tapi yang jelas Su Qiantai jauh lebih kuat. Meskipun ruang yang terbentuk tidak besar, tapi di ruang tersebut mengandung kekuatan yang absolut. Sehingga api neraka yang membakar tubuh Su Qiantai segera hilang, yang membuat ekspresi wajah Xiao Yueli menjadi tampak lebih serius. Sialan, kemajuan kekuatan saya terlalu lambat. Jika orang ini berada di tingkat ketiga keabadian dewa, saya juga bisa membunuhnya. Hanya saja ketika semua segel saya dilepaskan, kekuatan saya hanya bisa mencapai tingkat kedua keabadian dewa, dan ini masih sangat lemah. Memikirkan hal ini, Xiao Yueli sebenarnya tampak membenci dirinya sendiri. Hancurkan pembatasan ini! Teriak Su Qiantai. Kemudian domain ruang setinggi 100 kaki tiba-tiba menyebar dan terbuka, dan langsung menghancurkan domain kematian Xiao Yueli dengan mudah. Meskipun Anda memiliki kekuatan, tapi kekuatan Anda masih terlalu lemah. Bukankah raja ini telah mengatakannya, meskipun Anda sekarang menjadi lebih kuat, dan benar-benar bisa bertarung dengan saya, tapi itu hanya bisa menjadi satu pertempuran. Selanjutnya adalah yang akan tetap kalah. Su Qiantai terus mencibir dengan dingin. Mendengar itu, Xiao Yueli tidak mengatakan apa-apa lagi. Justru dia tiba-tiba mengangkat sapi dewa kematian. Kemudian dia mengetuknya dengan lembut ke arah kekosongan di mana Su Qiantai berada. Segera, Su Qiantai merasa seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar, sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah momen paling menyakitkan dalam kehidupan Anda sebelumnya, jadi nikmatilah. Setelah suara dingin Xiao Yueli keluar, tiba-tiba Su Qiantai memuntahkan seteguk besar darah, dan matanya menjadi serius. Kekuatan aturan ini kuat sekali. Apakah ini kekuatan aturan reinkarnasi? Saya tidak menyangka kekuatan aturan reinkarnasi sangat kuat. Sungguh, saya sangat ingin memilikinya. Meskipun Su Qiantai terlihat galak, saat ini ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Meskipun tubuhnya jelas tidak terluka, tapi itu hanya membuat Su Qiantai merasa menyakitkan. Yueli, cepat pergi! Xiao Yan jelas juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka formasi bergerak yang ditinggalkan Goyan. Sebagai rencana cadangan, jadi segera mengirimkan pesan kepada Xiao Yueli. Namun Xiao Yueli bahkan tidak melihat ke arah Xiao Yan. Seolah-olah Xiao Yueli benar-benar mengabaikan pesan Xiao Yan. Meski kekuatan saya tidak cukup kuat, tapi saya akan membunuh Anda hari ini. Tepat kata-kata Xiao Yueli keluar, itu langsung menjatuhkan pikiran Xiao Yan ke dalam gua es. Sial, bagaimana gadis ini bisa menjadi orang yang berbeda? Sekarang dia pada dasarnya setengah gila. Dia ingin menggunakan kekuatan tingkat kedua untuk membunuh tingkat kelima keabadian dewa.
Bahkan jika dia menggunakan kekuatan reinkarnasi yang kuat, itu hampir mustahil untuk melakukannya. Sebelumnya, Yueli meminta saya untuk membangunkannya, tapi dia juga tidak menjelaskannya dengan jelas kepada siapa. Bagaimana cara membangunkannya? Haruskah saya menanyakannya di hadapan Yueli? Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa sangat malu. Kristal sekarang, formasi bergerak telah terbuka, tapi Xiao Yueli justru tidak patuh. Yueli, kita harus pergi sekarang, karena kita tidak bisa bertarung dengannya untuk saat ini. Xiaoyan terus mencoba menyampaikan pesan itu. Berisik! Xiao Yueli menoleh dan berteriak dengan keras. Bahkan itu adalah kata-kata yang melecehkan Xiaoyan, sehingga membuat Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Xiaoyan juga tahu bahwa Xiao Yueli memang dalam kondisi ini. Meskipun dia memang sangat kuat, hanya saja dia telah kehilangan akal sehatnya, sehingga Xiaoyan tidak mungkin membawanya pergi dengan paksa. Namun meskipun Xiao Yueli juga bisa menahan Suqian Taiyi, tapi dia tidak mungkin bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, dia sama sekali bukan lawannya saat ini. Lagi pula, Xiaoyan juga telah menghabiskan energi dan darahnya, jadi tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Sekarang, tanpa menunggu Xiaoyan bisa mengatakan hal lain, Xiao Yueli sudah menyerang Suqian Taiyi. Dan Xiaoyan dapat melihat, ketika Xiao Yueli melangkah maju, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mendatanginya. Sepertinya jiwa-jiwa di seluruh bintang Hongmeng semua berbondong-bondong mendatanginya. Segera aura yang dipancarkan Xiao Yueli mulai melonjak, dan matanya menunjukkan ketekunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sepertinya dia tidak bercanda jika dia sangat ingin membunuh Suqian Taiyi saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.